dengan jargon dari rumah. Guru menyapa. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, sesuai dengan schedule bahwa hari ini tepatnya 10 Mei pukul 10.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan stay tune di room ini untuk kegiatan Vicon dengan tema pemanfaatan aplikasi WhatsApp untuk pembelajaran online yang akan dibawakan oleh presenter hebat kita, yakni Bapak Mulis MPD. Beliau merupakan guru hebat dari SMK Negeri 2 Bau-Bau. Tentunya pada kesempatan yang bahagia ini, beliau akan didampingi oleh host hebat kita, yakni Ibu Waode Darniati SPD. Beliau adalah guru hebat dari SD Negeri 1 Wajo. Dan selaku moderator saya sendiri, yakni Ibu Waode Siti Rahmi SSI. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di lingkup SMK Negeri 2 Bau-Bau. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Muklis MPD untuk memaparkan materinya. Kepadanya, disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Semoga pada pagi hari ini yang sudah kita melewati perjalanan hampir setengah perjalanan Ramadan, semoga kita sehat semua dan semoga daerah kita ini terbebas dari epidemi COVID-19. Amin, amin, amin. Dan kita sehat-sehat semua dalam menjalankan aktivitasnya. Yang saya hormati Ibu host yang hebat, Bu Adarti, dan saya didampingi oleh Ibu juga, dua Serikandi, Ibu Rahmi, Waode Siti Rahmi, SSI. Sehingga mungkin dalam pertemuan pada pagi hari ini lebih menggairahkan karena didampingi oleh dua bidadari yang cantik. Oke, sebelum kita mulai mungkin apakah saya punya tampilan layar kelihatan nggak? Ya, jelas. Ya, jelas. Materi mungkin saya pertama kali untuk memaparkan secara umum saja. Setelah itu mungkin kita langsung praktek menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran interaktif. Ya. Kenapa materi ini saya bawakan? Pertama-tama perlu dipahami bahwa mungkin bapak-bapak WhatsApp ini sebenarnya bukan lagi barang yang aneh buat bapak-bapak guru. Karena ini merupakan setiap hari bapak gunakan dalam aktivitas. Hasil penelitian bahwa kita banyak dalam sehari WhatsApp itu hampir 13 jam itu kita buka semua orang. Kemudian yang pertama bahwa HP selama ini digunakan sebagai barang mewah, sekarang sudah sebagai barang yang biasa saja. Apalagi sekarang rata-rata HP yang digunakan itu Android. Ya. Karena WhatsApp ini tentu harus menggunakan aplikasi yang Android ini. Kemudian berikutnya dasarnya HP ini pengguna HP tidak terbatas lagi usia dan juga pendidikan. Mulai dari anak-anak yang mungkin begitu lahir Bapak Ibu sudah memperkenalkan mungkin HP dan memutar lagu-lagu, memutar film dan sebagainya. Bahkan anak-anak sekarang lebih cepat memahami HP dibandingkan orang tuanya. Karena mungkin tingkat kehati-hatian orang tua sehingga tidak berani membuka kalau anak tidak artinya tidak terlalu pusing apakah rusak atau tidak, tapi sehingga mereka lebih cepat beradaptasi. Ini mungkin pembelajaran buat kita bahwa kita selalu mencoba sehingga apapun resikonya nanti itu akan kita bisa pelajari bahwa di sini kesalahan kita. Yang ketiga adalah dalam WhatsApp itu sebenarnya banyak sekali fitur di dalamnya yang bisa kita gunakan
pembelajaran interaktif. Karena mungkin selama ini Bapak-Bapak Ibu sekalian menggunakan WhatsApp, aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran masih monolog. Padahal kita bisa gunakan interaktif. Mungkin pada kesempatan hari ini sharing dengan Bapak-Bapak sekalian tentang bagaimana menggunakan pembelajaran WhatsApp ini bukan hanya pada aspeknya. Misalnya suruh siswa mengumpulkan tugas, kemudian memberikan informasi pembelajaran, tetapi kita bisa gunakan WhatsApp ini sesuai dengan jadwal pembelajaran pembelajaran yang langsung. Tetapi kita bisa guru-guru juga manfaatkan misalnya sesuai dengan jadwal yang ada di kelas, karena dengan epidemi COVID-19 ini kadang-kadang kita juga memang berat dalam pembelajaran online ini. Lebih dengan kita belajar mengajar langsung. Ya. Ini yang pertama mungkin saya mau tanyakan. Bapak selama ini menggunakan WhatsApp itu fungsinya digunakan untuk apa? Bukan pertanyaan mendasar, terutama berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin ada Bapak sekalian yang bisa memberikan satu pengalaman memanfaatkan WhatsApp-nya di dalam pembelajaran online selama masa epidemi COVID-19 ini. Kalau ada Bapak Ibu guru bisa bagi pengalaman, yang bisa bagi pengalaman tentang menggunakan WhatsApp-nya dalam pembelajaran. Apa saja digunakan? Mungkin ada Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Dari SMP 7. Iya Pak. Halo. Iya Pak. Silakan Pak. Kalau pengalaman saya dari halo. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pengalaman saya dari SMP 7 itu kami buatkan grup WA untuk siswa kami, pengalaman kami, lantas kami buatkan tugas-tugas berupa soal-soal yang kami atau materi yang kami berikan itu kami lempar ke grup WA yang bersangkutan, ke grup WA. Lantas kami perintahkan atau menyuruh siswa itu membuat atau menjawab soal-soal yang telah kami berikan. Jawaban atau kiriman jawabannya itu mereka kirim lewat jaringan pribadi, bukan lewat di grup tadi itu. Jadi barangkali untuk sementara pengalaman dari kami, khususnya saya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak pengalamannya. Yang lain mungkin ada lagi yang lain selain mengirim saja tugas-tugas. Hampir sama semua ya? Ya silakan. Halo silakan Bu. Saya Ibu Nanang dari SMP Negeri 4 Bau-Bau. Kalau berdasarkan pengalaman saya biasanya seperti yang Bapak tadi bilang bahwa kita membuat grup WA. Di dalam grup saya biasanya men-share materi berupa PowerPoint, PPT, ataupun dalam bentuk video. Kemudian anak-anak yang ingin bertanya bisa menggunakan video, bisa pesan ataupun merekam suaranya. Setelah itu baru saya jelaskan kembali masing-masing apa yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah dua mungkin pengalaman ini. Satu memanfaatkan WhatsApp dalam bentuk pemberian tugas. Satu sudah mulai interaktif ya Bu. Sudah mulai. Jadi itu yang kita mungkin bahas pada hari ini. Dua pengalaman ini cukup barangkali. Bagaimana kita lebih interaktif dengan WhatsApp ini supaya siswa juga proses pembelajaran itu terjadi
hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Yang perlu sebelum menggunakan WhatsApp ini, yang perlu bapak-bapak guru dan siapkan, ya, sebagai guru, yang pertama adalah membuat grup. Ya, seperti tadi sudah 2 guru, bapak guru tadi sudah menggunakan grup sesuai dengan mata pelajarannya. Kita buat grup sesuai dengan mata pelajarannya. Mungkin kalau misalnya di guru tingkat SD, biasanya kan guru mata pelajaran. Kalau bagusnya mungkin dipisahkan guru mata pelajaran matematika, IPA dipisahkan dalam satu grup tersendiri supaya mudah tahap evaluasinya. Kemudian akan WhatsApp yang ada di laptop PC atau lewat laptop juga bisa juga komputer. Kalau dalam pembelajaran WhatsApp interaktif, saya sarankan Bapak Ibu harus mulanya menggunakan sebenarnya yang menggunakan komputer supaya cepat proses interaksi ketika pembelajaran. Kemudian untuk mendengar suara kita harus menggunakan headset, ya, supaya pendengaran suara seperti pada hari ini ya lebih bagus mungkin kita dengar menggunakan headset. Kemudian materinya seperti Ibu guru pengalaman tadi, ya bisa bentuk slide, video, atau diketik langsung juga bisa. Apalagi sekarang ada namanya teks. Kita berbicara langsung merekam, menulis. Di WhatsApp itu ada. Kita bisa langsung bicara, langsung menulis. Kemudian membuat aturan pembelajaran. Kalau Ibu guru yang guru tadi membuat aturan tidak sebelum memulai pembelajaran di WhatsApp itu? Halo Bu Nana. Halo Ibu, menggunakan tata tertib tidak sebelum memulai pembelajaran di WhatsApp? Ya. Saya biasanya menggunakan tata tertib. Oh iya, sudah. Jadi ini yang utama sekali karena supaya pembelajaran itu lebih terkoordinir dan tertib, ya, menghindari mungkin namanya WhatsApp. Ya, bisa mungkin sifatnya pribadi disampaikan di situ, tapi kita menggunakan tata tertib. Itu yang utama. Kemudian selain seperti Bu Nanan tadi, juga kita harus menyiapkan namanya absensi manual. Direkam suara ataupun menulis. Jadi kita harus menyiapkan absensi manual supaya kita merekap daftar yang ada di WhatsApp ke dalam absen manual. Mungkin absen yang biasa Ibu Bapak guru gunakan di kelas. Siswa yang harus dipersiapkan siswa adalah dia harus bergabung dalam grup WhatsApp. Ini yang utama sekali, WhatsApp. Dan memang mau tidak mau, seperti kendala-kendala Bapak-Bapak Ibu guru kemarin, dan memang mau tidak mau, seperti kendala-kendala Bapak-Bapak Ibu guru kemarin, bahwa mungkin jaringan, kemudian HP belum menggunakan HP Android, ini salah satu kendala mungkin dalam menggunakan pembelajaran online. Ya. Kemudian berikutnya, dia harus mengikuti tata tertib yang sudah ditetapkan dalam pembelajaran. Mungkin ini sama saja mungkin dalam pembelajaran manual di kelas. Ya, di kelas itu kan ada juga tata tertib. Kemudian ya yang utama ini kan tidak bisa kalau tidak memiliki data interview. Sekarang kan Bapak membagikan dana BOS untuk menjempak siswanya dalam pembelajaran online. Menggunakan dana BOS, kebijakan dari kementerian sudah bisa dana BOS digunakan untuk memberikan paket pembelajaran online. Kemudian menggunakan aplikasi otomatis di dalam HP-nya harus ada aplikasi WhatsApp. Ini yang harus dipersiapkan. Next ya. Nah, ini tata tertib biasanya bisa kita gunakan mungkin. Nanti saya share yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran WhatsApp online. Yang ini, jadi kita tentukan dulu jamnya. Nanti sebentar saya mungkin memberikan gambaran secara umum dulu, nanti saya beritahu. Saya menggunakan WhatsApp ini setiap pembelajaran praktik.
kita sudah tentukan aturan jam berapa belajarnya, mata pelajaran apa. Jadi kita harus menentukan dulu mata pelajaran apa, jam berapa. Di sini kita biasanya harus menggunakan sesuai dengan roster supaya tidak tabrakan dengan mata pelajaran lain. Supaya tetap meskipun di rumah, siswa itu masih merasa di kelas. Ya, supaya siswa merasa masih tetap di kelas. Ya, jadi tata tertib yang bisa kita buat, misalnya ini menggunakan suara. Ini penting, suara, supaya menghindari, misalnya dia tidak aktif, orang lain yang mengatur. Jadi bagusnya suara. Mungkin dengan menyatakan nama siswa hadir, namanya siapa, kelas berapa hadir, supaya, bentar Pak ya, mohon maaf, saya terputus. Ya, ini mungkin waktunya nanti bisa Bapak setting sesuai dengan perangkat RPP, apa membuat kegiatan kegiatan inti dan menutup. Ini dalam pembelajaran WhatsApp-nya bisa setting seperti itu. Kemudian misalnya lokasi Anda belajar dari mana, usah bagi di rumah ya. Kemudian diberikan narasi live atau ya, jadi sebuah video kita. Kalau saya menggunakan aplikasi OBS. Nah, kalau aplikasi OBS ini bisa merekam layar sambil kita bawakan materi, gurunya tampil, itu bisa kita rekam. Guru dalam saat 2019 ini, itu setiap guru itu memiliki link ke YouTube. Kenapa harus YouTube? Itu siswa membukanya lebih menghemat data. Kemudian dengan ini Bapak Ibu guru bisa mendapat penghasilan ketika misalnya subscribe-nya banyak, penontonnya banyak, itu bisa mendapatkan penghasilan. Kalau siswanya 1000, ya itu lumayan, subscribe semua 1000 itu lumayan sekali itu. Jadi kalau bagus mungkin link di YouTube buat saja, supaya bisa Bapak langsung ke YouTube, siswa tinggal menonton atau membaca materinya di YouTube. Kemudian modul juga bisa kita gunakan. Yang sebentar slide, PowerPoint bisa juga. Kemudian mengikuti pemateri ini, kita menggunakan siswa itu di slide atau modul itu disimak ulang-ulang supaya membacanya berulang-ulang sehingga mereka paham materi yang diajarkan. Kemudian bisa juga harus siap suruh menyiapkan catatan. Ya, ini sama di dalam belajaran manual. Itu catatan per materi. Kalau bentuknya langsung membaca, menulis materi ini setiap yang diajarkan itu apa yang penting ditulis. Kemudian dalam pertengahan perkuliahan bisa juga kita mengajukan pertanyaan atau tip yang bisa kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti di dalam pembelajaran online di WhatsApp ini bisa membuat aturan bahwa di tengah pertengahan materi pembelajaran Bapak tunjuk siapa untuk menjawab pertanyaan. Makanya supaya siswa kita tahu dia standby tidak di depan HP-nya. Kita tahu HP di kamar, setelah kita waktunya untuk mencegah siswa tidak keluar dari tetap di depan materi, yaitu kita memberikan aturan di depan materi pelajaran. Ya, saya atau Bapak Guru siswa secara acak adalah dan materi bisa dalam bentuk chat, menulis, juga dalam bentuk suara. Lebih bagusnya sebenarnya kita menggunakan suara lebih bagus. Siswa itu bisa bertanya. Dan siswa juga rasa kepercayaan dirinya untuk mengkomunikasikan pertanyaan bisa mungkin suara juga melalui tulis. Jadi kita bagi isi ini tergantung dari format ya. Jadi kita sesuaikan di RP sehingga di WhatsApp itu. Mungkin itu yang secara garis umum. Mungkin kita langsung saya berikan contoh bagaimana pembelajaran menggunakan WhatsApp. Di sini di WhatsApp.
Ya, Ada yang mau masuk? Oh, screen dulu. Ya. jadi sudah ada masuk. BD-nya siapa itu? Saya punya grup belajar. Ya. Ini contohnya dari menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran. Jadi dia cenderung ke interaktif, sehingga kita setting yang monolog tadi WhatsApp selama yang kita gunakan, kita jadikan interaktif. Ya. Kita juga bisa membuat dalam bentuk diskusi, ya. Karena WhatsApp ini misalnya kalau kita bagi dalam bentuk diskusi, setiap kita bagi ke masing-masing kelompok itu mungkin mempresentasikan dan bisa kita manfaatkan aplikasi call-nya WhatsApp itu. Di kota kelompoknya yang pertama tadi operator. Contoh yang selama ini saya lakukan untuk pembelajaran menggunakan WhatsApp. Ya, yang pertama kita dulu tentukan dulu jadwalnya. Ini contoh jadwalnya, peraturannya kita buatkan aturannya. Setelah itu kita memberi waktu sebelum materi pengabsen. Mengabsen menggunakan suara. Setelah itu ada absennya 5 menit sebelum kita bisa membuat aturan-aturan baru. Ya. Ini catatan baru. Ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan video, bisa kita memasukkan video dalam pembelajaran itu supaya mereka bisa nonton. Ini video yang kayak contoh saya simpan di YouTube, kemudian nanti siswa membaca, melihat dari materi-materi PowerPoint bisa disimpan dalam di YouTube. Ya. Mungkin Bapak-Bapak harus menggunakan aplikasi KineMaster, lebih cepat, lebih praktis kalau menggunakan KineMaster supaya bisa PowerPoint itu dalam bentuk video. Nah, setelah mereka menyimak, menyiapkan catatan, mencatat hal-hal penting, nah, kita buka session tanya jawab. Sini siswa punya pertanyaan. Dan kita jawabin dengan metode pembelajaran kan. Setelah itu kita bisa menjawab secara merekam suara ataupun melalui tulisan. Ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Waktunya dengan jam pembelajaran yang kita ampuh sehingga pembelajaran itu lebih efektif, ya. Jadi kita sesuaikan, kita bisa mungkin karena waktunya, misalnya ada pertanyaan tidak bisa terjawab, ya bisa mungkin setelah selesai sesi kita chat di grup untuk menjawab, mungkin waktu pembelajaran tidak bisa menjawab atau waktunya habis. Oke, mungkin itu saja mungkin materi saya sementara melalui sharing pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, baik. Terima kasih Pak Muklis persahabat kita pada hari ini. Pemaparan yang luas dan insya Allah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya yakin dan percaya untuk aplikasi WA kita sama-sama sudah sering melakukan. Tinggal bagaimana untuk menerapkannya di dalam. Assalamualaikum. Ibu Rami. Ibu. Halo Ibu Rami. Dengar suara saya? Brahmi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Terima kasih Pak Swebo. Saya ada yang saya mau ceritakan ini tentang pengalaman yang saya lakukan ini untuk mengajar lewat. Dengar suara saya Pak? Iya, jelas. Dengar. Ibu Haji Syahriani dari SMP 4. Iya, makasih Bu. Begini, yang saya lakukan dengan pembelajaran WhatsApp ini adalah seperti biasanya juga
Saya mohon maaf, saya termasuk barangkali orang yang tidak apa namanya, tidak mahir ini di IT ini. Terus terang saja saya orang tidak mahir di IT ini. Jadi saya memberikan materi juga itu memang karena tuntutan dan harus saya bisa juga berikan karena teman-teman saya juga. Kami di sana itu untuk setiap tingkatan itu ada beberapa orang guru yang mengajar. Jadi supaya anak-anak saya tidak ketinggalan juga dengan yang lain, maka saya juga mencoba memberikan materi kepada mereka. Cara yang saya berikan adalah kebetulan di materi itu saya berikan cerita dan saya minta mereka menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita itu. Alhamdulillah dari sekian siswa yang aktif, mereka itu cukup kreatif. Ada yang kirim jawabannya lewat video, dan ada juga yang mereka jawab dengan tulisan tangan lewat WhatsApp itu. Namun setelah berjalan beberapa saat, ada saran dari teman bahwa jawaban itu harus dikirim lewat personel ya, jangan lewat grup, maksudnya begitu. Tapi saya lakukan itu dikandung maksud agar anak-anak, kan tidak semua anak itu punya pemahaman yang sama dengan yang lain. Agar anak-anak yang bisa lebih dari yang lain itu juga mereka menjadi apa namanya, perpanjangan dari saya lah untuk menjelaskan apa yang pernah saya jelaskan di mereka pada saat tatap muka. Jadi saya terus untuk saya berikan pilihan kepada mereka itu, saya berikan saya semacam penguatan bagus dalam bentuk nilai. Nah, kira-kira langkah apa yang saya harus lakukan? Atau begini padahal, apa kekurangannya kalau saya berikan lewat grup? Karena kalau saya berikan perorangan, sepertinya saya juga kerepotan, minta maaf ini. Makasih untuk sementara. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Haji Haryani. Nanti Pak Bukri bisa tanggapi mungkin apa yang ditanyakan oleh Bu Haji Haryani? Yang penting yang dari Ibu beliau sampaikan. Iya. Mungkin langsung sharing saja, sharing pengalaman. Kalau saya biasa menggunakan 2 aplikasi. Untuk interaktifnya saya gunakan WhatsApp. Untuk tugas-tugas itu saya menggunakan Google Classroom. Jadi nanti mungkin materi setelah saya nanti ada Google Classroom itu sangat membantu dalam, jadi apalagi kita kemampuan HP kita kan sangat terbatas. Kalau semua tugas-tugas siswa itu kita rekap kirim ke WhatsApp, itu nanti bisa hang HP ibu ini. Jadi solusinya nanti mungkin materi selanjutnya bisa belajar tentang bagaimana menggunakan Classroom. Classroom semua mandiri atau siswa terjadi interaktif. Ya, cuma saya gunakan WhatsApp untuk pembelajaran supaya terinteraksi. Kalau di Google Classroom kan agak tidak terjaga, meskipun ada aplikasi untuk supaya aplikasi interaktif, tapi bisa menggunakan Google Classroom. Semua di situ. Ujian juga bisa di situ. Kemudian mengumpulkan tugas-tugas juga di situ. Dia tersimpan di drive Google. Jadi tidak membebani HP kita. Mungkin itu saran saya. Kalau ibu langsung lewat Japri jaringan pribadi, nanti terbebani HP juga. Solusinya kita gunakan Google Classroom. Atau ada juga banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Iya, mudah-mudahan jawaban dari Pak Muklis sudah bisa ditangkap ya, Ibu Haji Syahriani. Iya, oke. Alhamdulillah penanya pertama sudah.
Baik Bapak Ibu, saya buka untuk penanya selanjutnya yang ingin menanyakan kaitannya dengan materi yang baru saja dipaparkan oleh presenter hebat kita. Dari 110 audiens, alhamdulillah hari ini ada partisipan 110. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan sebutkan nama, kemudian asal sekolah. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Gunakan Iya, maaf, dengan Bapak siapa ini? Pak Hasan Lauda, SMP 5. Dengan Pak siapa, mohon maaf? Pak Hasan Lauda, SMP 5. Oke, terima kasih Pak Hasan Lauda. Silahkan Bapak. Oh ya, saya cuma perjelas kembali bahwa memang di WhatsApp-nya itu hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi pembelajarannya bisa menggunakan bantuan Google Classroom ya. Untuk WhatsApp ini, kelas WhatsApp ini tadi. Jadi tidak buka kelasnya di WhatsApp-nya itu, tapi kita harus pakai bantuan Google Classroom. Begitu. Iya. Mungkin ya untuk lebih bagusnya langsung Pak Muklis ditanggapi Pak pertanyaan dari Pak Hasan Lauda SMP 5. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, dari solusi Ibu yang pertama tadi, supaya tidak terbebani HP, kita bisa juga menggunakan WhatsApp, kita fungsikan untuk terjadi interaksi. Ya. Supaya terjadi interaksi sesuai jadwal. Google Classroom itu fungsinya untuk mengumpulkan tugas supaya tidak terbebani HP kita. Oh iya. Bisa. Bisa juga kalau HP Bapak besar kapasitasnya, enggak usah lagi menggunakan Google Classroom. Cuma kalau nanti mungkin materi besok, ini penting sekali supaya kita mudah. Mungkin saya contohkan, saya langsung ke ya. Ini kalau saya, pengalaman saya itu gitu Pak. Jadi saya supaya HP saya tidak terbebani berat, saya gunakan juga Classroom supaya semua materi pun saya kirim di sana saja. Saya tidak usah lagi mengirim di WhatsApp, karena namanya WhatsApp kalau makin banyak itu membebani kecepatan komputer HP gitu. Ya. Ini saya ini membagi, saya punya kelas, ada berapa siswanya, kita bisa bagi sharing di sini, kelas. Ini mungkin materi lebih mendalam nanti besok ini Pak ya. Oh iya. Tuh ini materi-materinya ini mempermudah. Ini tersimpan di drive Pak, bukan di PC-nya komputer Bapak ataupun di HP Bapak. Di Google itu ada drive yang punya yang pasti punya domain Gmail, itu ada drive, itu tersimpan. Jadi tidak membebani HP, juga tidak membebani PC atau komputer kita. Oh iya. Ya, jadi bisa juga dua-duanya kita pakai. Ini saya sharing pengalaman saja. Ya, Ibu tadi tidak tadi ya. Baik, makasih Pak Mulis. Oke Pak, silakan. Iya. Saya kembalikan Terima kasih Pak Hasan Lauda. Semoga apa yang penjelasan balik dari presenter hebat kita Bapak bisa tangkap dengan maksimal juga. Bapak Ibu, kembali saya membuka sesi jawab. Silahkan yang ingin bertanya, sebutkan. Saya Bu. Iya. Iya Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Juida dari SD 12. Oke, silakan Ibu. Mungkin hanya saya mau minta solusi Bu. Begini, karena selama COVID ini saya sering memberikan tugas juga kepada siswa lewat WhatsApp. Hanya kan yang tadi mungkin untuk siswa SMP ya, tapi kalau ini untuk siswa SD, terutama SD kelas rendah. Kalau SD kelas rendah itu mereka masih menggunakan HP-nya orang tua. Nah, jadi kita untuk menentukan jadwal pertemuan itu kayaknya belum bisa, karena orang tua kan pada waktu pagi mereka pergi bekerja dan pulangnya ada yang pulang siang, ada yang pulang sudah sore. Jadi itu hanya saya memberikan tugas-tugas kepada siswa itu. Misalnya kita kan per tema, per pembelajaran, satu hari satu pembelajaran. Jadi anak-anak itu hanya saya berikan tugas, misalnya hari ini pembelajaran keberapa, nanti setelah orang tuanya pulang kerja, baru orang tuanya yang kirimkan jawabannya mereka. Nah, kalau seperti itu kan tidak maksimal juga. Jadi
minta solusinya bagaimana caranya supaya pembelajaran untuk SD kelas rendah ini bisa maksimal menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Kemudian saya juga belum terlalu pengalaman menggunakan aplikasi seperti tadi kayak Google Classroom apa segala macam itu belum pengalaman juga. Jadi minta solusinya, Bu. Terima kasih. Ya, iya bagus sekali Bu Juida. Memang yang seperti ini Bu, kita ada kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman guru yang mengajar di kelas-kelas yang umurnya masih sedikit, anak-anak SD kelas 1, kelas 2. Baik Pak Muklis, langsung saja ditanggapi. Terima kasih Bu atas kasus atau masalahnya. Memang itu dengan belajar di rumah ini kendalanya itu biasanya orang tua, tidak semua orang tua ya, semua menggunakan headset HP itu sebagai atau membeli ke anaknya HP. Seperti di materi workshop yang di PGRI Pusat itu, jadi bagaimana kita memanfaatkan HP, jangan jadi di kelas bukan lagi barang yang haram untuk digunakan di kelas. Mungkin Ibu bisa membuat jadwal tertentu dengan orang tua, ya kan? Ya. Sehingga pemateri modul-modul yang Ibu bagikan itu bisa Ibu jelaskan secara interaktif juga. Nah, orang tua juga kemampuan, ya, gini, hanya beredar di media sosial, anak-anak siswa itu teriak, tolong Pak Menteri, orang tua saya bukan guru yang baik, gitu. Jadi solusi tetap interaksi guru. Nanti kita buat mungkin schedule jam, waktu, kapan, supaya tetap ada interaksi. Kalau monolog itu biasanya kita menghindari juga ada dusta di antara kita. Lihat ini berapa guru akan memfoto siswa menulis, lalu WhatsApp. Ini bisa saja itu untuk selfie, kirim ke guru WhatsApp-nya bahwa kami sedang belajar. Nanti Ibu bisa mengatur jadwal orang tua. Sekarang banyak yang kerja di luar, sekarang banyak kerja di rumah, jadi bisa kita komunikasikan dengan orang tua. Mungkin solusi itu tetap jangan kita hanya berikan tugas, tetap interaksi itu harus jalan, pelajaran interaksi supaya kita hindari tidak yakin anak siswa pendidik kita ini belajar di rumah. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak. Soalnya ini COVID ini ada memang siswa yang sama sekali, artinya tidak pernah tanggapi, orang tuanya juga tidak pernah tanggapi sama sekali tentang tugas yang diberikan. Hanya beberapa saja yang setengah dari kelas yang memang orang tuanya juga perhatian, itu saja yang sering tugas-tugas. Ya, terima kasih atas solusinya Pak. Iya. Oke, Juida. Memang kendala-kendala seperti itu tempat kita sadar bahwa kelas virtual, kelas maya itu tidak akan seindah kelas nyata. Ada kendala-kendala yang akan kita hadapi. Contohnya seperti tadi, gurunya sudah antusias memberikan tugas, anaknya kurang peduli, dan itu kita setengah untuk mengontrolnya. Jadi kalau ditemukan salah satu kendala untuk kelas ini adalah kita susah untuk mengontrol anak-anak yang mau bergabung di ruangan, yang mau join di grup dan aktif mengerjakan tugas dengan tidak. Jadi mungkin juga dari Pak Presenter hebat bisa memberikan masukan seperti apa ini Bapak solusinya untuk meminimalisir keadaan yang seperti ini Pak, sambil menunggu penanya lain Pak bisa sharing. Bapak Ibu yang iya silakan. Ini teman-teman yang tidak bisa masuk, hanya sesi dulunya jam berapa? Kami menunggu dari Bapak Pak, bagaimana menurut Bapak baiknya? Jangan, nanti dari waktunya Pak Muli saja. Oh iya. Oke. Halo Pak Muli, jam berapa kira kamu untuk kita sampai ke jam 1 selesai jam salat 1 seperti kemarin Pak ya? Iya Pak, iya. Ya. Oke, makasih Pak Muli, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari yang disampaikan Pak Ketua dengan sesi 2, mungkin ini sekedar saran saja. Sekiranya ruangan tidak ditutup, room ini tidak ditutup, supaya teman-teman bisa join lebih awal. Kalau bisa, kembali saya membuka. Ya, bagaimana Pak? Kalau bisa ditutup supaya dikasih kesempatan yang baru yang belum pernah join untuk join. Karena kalau kita tidak tutup itu tidak bisa masuk yang belum join. Saya kira begitu mungkin. Terima kasih Pak Fauzi sarannya. Iya. Oh begitu ya. Oh iya. Bagaimana baiknya saja. Karena kan saya pertimbangannya
Jangan, teman-teman harus beberapa kali mencoba untuk join baru bisa gabung. Oke, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, saya membuka lagi untuk sesi berikutnya. Silakan disebutkan nama dan sekolah asalnya. Kemudian Bapak Ibu, silakan 12 partisipan. Luar biasa kali ini yang join di room kita pagi ini. Semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Ada Dahlia. Ya, selamat pagi Bu Dahlia, ada Pak Darman DP. Bu Jusna, selamat pagi Bu Jusna. Pak Jufri, selamat gabung. Pak Ustadz lalu Alhamdulillah. Bapak bagaimana Pak? Ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan pemaparan materi hari ini tentang aplikasi WA untuk pembelajaran online. Oke. Kita sharing ya Pak Mulis boleh ya? Pak Mulis saya ini pernah mencoba untuk menggunakan aplikasi WA ini sendirian, dalam arti satu aplikasi WA digunakan untuk pembelajaran. Pengontrol itu memang masukkan apa sih tumpang tindih begitu yang pesan kaitannya dengan tugas dan yang bukan tugas seperti itu. Jadi saya menggunakan ini aplikasi, saya pakai dengan Edmodo dengan harapan Edmodo saya itu tugas-tugas lebih terstruktur. Saya bisa tahu mana tugas 1, tugas 2, apa ada Ibu share tugas ke Edmodo silahkan dibuka dan seterusnya. Jadi mungkin akan lebih efektif apabila mungkin ya Bapak Ibu menggunakan dengan 2 aplikasi seperti tadi di-share oleh Pak Muklis bahwa misalkan WA dan Classroom. Kalau saya pergunakan WA dan Edmodo atau aplikasi lain bisa dicoba Bapak Ibu. Pak Muklis. Halo? Iya. Masalahnya bagaimana Bu? Begini maksudnya, bagaimana untuk